Selamat siang semuanya. Nama saya Andre Juansiahan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem keuangan. Yang pertama, dalam sistem keuangan ini ada beberapa pembahasan yang perlu saya bahas. Yang pertama itu aliran dana dalam sistem keuangan. Yang kedua, struktur pasar keuangan. Selanjutnya tentang informasi asimetris. Selanjutnya klasifikasi lembaga perentaraan keuangan. Selanjutnya sistem keuangan global. Dan yang terakhir tentang regulasi sistem keuangan. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang kemunculan pasar keuangan. Di sini mempertemukan antara pemilik dana atau yang disebut dengan supplier dana dengan peminjam dana yang memungkinkan keuntungan dari transaksi. Selanjutnya tentang manfaat lembaga keuangan. Di sini ada beberapa manfaat dari lembaga keuangan. Yang pertama, menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, memperlancar aliran dana, berujung pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, aliran dana dalam sistem keuangan. Di sini terdapat supplier, penabung, atau pemberi pinjaman, memberikan perantara keuangan atau pembiayaan tidak langsung kepada si peminjam tersebut yang berupa rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan pemerintah asing. Selanjutnya, pihak dalam sistem keuangan. Yang pertama, pemilik dana. Memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan. Yang kedua, peminjam dana, yaitu yang memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi. Selanjutnya, struktur pasar keuangan. Klasifikasi pasar keuangan yang pertama itu ada berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Yang kedua, berdasarkan prioritas pengembalian. Yang ketiga, berdasarkan urutan transaksi. Dan yang terakhir itu ada berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama, pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Dibagi atas pasar uang. Pasar keuangan ini mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pasar modal. Pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian yang ada satu, pasar obligasi, dan yang kedua, pasar ekuitas. Selanjutnya, pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi. Yang pertama itu ada pasar primer, dan yang kedua itu ada pasar sekunder. Selanjutnya, pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama, pasar bursa, dan yang kedua, pasar non-bursa. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu adalah tentang informasi asimetris. Ini muncul antara lembaga perantara keuangan, yaitu yang biasanya disebut analogi pasar ceruk Medan, yakni kemunculan yang diakibatkan mahalnya ongkos transaksi. Informasi asimetris ini menciptakan ongkos transaksi keuangan lalu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pilihan merugikan atau adverse selection, dan yang kedua adalah bahaya moral atau moral hazard. Di sini pilihan merugikan adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Lalu perilaku bahaya moral muncul setelah transaksi dilakukan. Yang kelima, pembahasan selanjutnya itu adalah klasifikasi perantara lembaga keuangan. Yang pertama, berdasarkan sumber dana ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga penerima simpanan. Yang kedua, contractual saving institution. Yang ketiga, perantara investasi. Yang keenam, pembahasan selanjutnya adalah sistem keuangan global. Bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada negara lain yang dapat berarti obligasi asing, instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Yang pembahasan selanjutnya adalah regulasi sistem keuangan. Bentuk regulasi sistem keuangan yang pertama, menyediakan informasi kepada publik, bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi risiko. Maka pemerintah perlu mewajibkan pelaku keuangan
untuk menyediakan informasi kepada publik. Selanjutnya, bentuk regulasi sistem keuangan itu adalah menjaga kesehatan sistem keuangan. Keterkaitan antara pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, perlu menjaga kesehatan sistem keuangan seperti dengan penetapan batasan suku bunga rekening koran atau yang disebut checking account. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Otoritas moneter atau bank sentral memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan untuk checking account. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Otoritas moneter atau bank sentral memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan sistem moneter. Selanjutnya, menggairahkan kepemilikan rumah merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu, berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral hazard karena berorientasi kepada pemilik dana. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang untuk semuanya.